Shalom jemaat-jemaat Tuhan, haleluya. Pada hari ini kita akan kembali berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita akan bersyukur atas penyertaan, atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada hari ini kami kembali datang Tuhan, menyembah Engkau, bersyukur kepadamu atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarpun pada hari ini kami belum bisa berkumpul di satu tempat yang sama Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki hati yang bersyukur kepada Engkau, hati yang bersuka cita karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang beracara pada ibadah pada hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat-jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan memuji Tuhan, sebab begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan, bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Mari sama-sama katakan banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya. Begitu banyak perbuatan ajaib, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya, kita mau lebih lagi menyatakan di hadapan Tuhan. Yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Yesus, katakan banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya, begitu banyak perbuatan ajaib yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh tidak dapat kami hitung setiap berkat-berkat yang Engkau berikan bagi setiap kami. Haleluya, kami mau terus memuji, bersyukur dan bersuka cita sebab tiada pribadi seperti Engkau Allah kami. Haleluya. Oh, oh. Banyaklah yang Kau lakukan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Katakan tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, sebab tiada pribadi yang setara dengan Engkau Tuhan Yesus.
menyatakan Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang meneguhkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Allah kami. Itu yang kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Menyatakan kekuatan di hidupku, kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita nyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi. Sebab kami percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat ya Tuhan, hanya karena firman-Mu, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami percaya. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu akan selalu Engkau genapi di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau
Shalom, Jemaat GBI House of Worship Families di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa lagi kembali dengan saudara pada hari ini untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang Yesus menampakkan diri. Kita baru saja memperingati dua peristiwa besar, yaitu Jumat Agung di mana Yesus disalibkan dan Paskah kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Setelah kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, dia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan diri Yesus membuktikan bahwa dia hidup dan dia menguatkan serta menghibur murid-muridnya karena iman mereka sangat tergoncang setelah kematian Yesus. Saya akan menjelaskan beberapa peristiwa penampakan Yesus dan makna dari penampakan tersebut. Yang pertama, Yesus menampakkan diri saat murid-muridnya berkumpul dan mengunci diri. Yohanes 20 ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yang pertama, ketakutan yang dirasakan murid-murid karena Yesus yang selama ini mereka ikuti telah disalibkan. Kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Harapannya Yesus menjadi Raja bangsa Israel, tiba-tiba mati. Seringkali umat Kristen seperti murid-murid menjadi takut, kecewa karena kenyataan yang dialami tidak seperti apa yang diharapkan. Contoh, harapannya bisnis, usahanya sukses, berhasil, dan menguntungkan. Tetapi yang terjadi sebaliknya, mengalami kegagalan dan merugi. Harapannya memiliki rumah tangga yang berbahagia, kenyataannya jauh dari yang diharapkan, ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, anak-anak yang susah diatur, dan tidak unity. Harapannya karir berhasil, ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Begitu pula studi, pelayanan terjadi tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, mereka takut karena kepercayaan yang mereka miliki berubah menjadi ketakutan karena kurangnya iman terhadap Yesus yang mereka ikuti telah bangkit. Mereka takut karena kurang percaya akan janji Tuhan dan mereka lebih percaya kepada logika dan keadaan yang terjadi. Mereka lebih percaya kepada logika, mana mungkin orang mati bisa bangkit, daripada janji Tuhan tentang kebangkitannya. Kata-kata bijak berkata sebagai berikut, "Janganlah engkau memandang kepada keadaanmu, tapi pandanglah kepada janji Tuhan. Jikalau engkau senantiasa memandang atau fokus kepada keadaanmu, maka iblis akan memakai keadaanmu itu untuk mengalahkan engkau dan menyalahkan firman Tuhan. Kemenanganmu terletak jika engkau senantiasa memandang kepada Tuhan dan janji-janjinya. Bukankah dia telah berjanji bahwa dia akan menuntun engkau langkah demi langkah, bukan melangkah sekaligus, dan setiap langkah merupakan mujizat bagimu." Sebagai umat Kristen, kita sering memiliki keraguan terhadap Yesus yang telah menebus kita oleh kematiannya dan menjamin hidup berkemenangan lewat kebangkitannya. Yang ketiga, murid-murid takut terhadap orang Yahudi yang pada waktu itu yang belum tentu mengancam mereka. Ini berbicara tentang takut kepada bayangan, asumsi, persepsi sendiri. Akibatnya hidup kita lebih banyak diselimuti oleh ketakutan daripada kepercayaan penuh dan setia kepadanya. Takut kepada masa depan. Padahal Tuhan telah berjanji bahwa rancanganku bagimu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Takut tentang masalah keuangan. Tuhan telah berjanji, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Mungkin ada yang takut tentang kesehatan. Padahal Tuhan berjanji-janji Tuhan oleh bilur-bilurnya dia telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Takut akan hidup dalam kekalahan. Dia telah berjanji bahwa kita bukan saja sebagai pemenang tetapi lebih dari pemenang. Kenapa Yesus menemui murid-muridnya?
Saudara, Yesus mencari dan menemui murid-murid karena Yesus sangat peduli kepada setiap orang yang telah menerima Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya, yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya memiliki damai sejahtera. Bukan hidup dalam ketakutan, gelisah dan gentar hati, bimbang dan ragu. Kalau hidup saudara tidak dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara harus menggantikan frekuensi saudara dari frekuensi perasaan kepada frekuensi iman. Tantangan apapun saudara hadapi hari-hari ini, milikilah iman bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan saya melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa karena Tuhan telah menginjak para lawan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, ketika Yesus menyembuhkan mata kedua orang buta, Ia bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hari ini, Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap saudara yang mungkin sedang mengalami pergumulan berat. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan jika saudara menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Sebagaimana dia berkata kepada orang buta itu, dia juga berkata kepada saudara, jadilah kepadamu menurut imanmu. Penampakan diri yang kedua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya sebelum melihat bekas paku. Yohanes 20 ayat 25 sampai 27. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah jarimu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, terkadang kepercayaan kita seperti Thomas. Kita perlu bukti dan harus melihat untuk percaya. Tetapi firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang yang tidak percaya Yesus bangkit, mereka hidup di dalam kekalahan. Tidak bisa menjadi pemenang. Wahyu 2 dan 3 katakan bahwa hanya pemenang saja yang masuk surga. Saudara, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Contohnya, Bapa iman kita Abraham, Nuh, Henok, itu mereka percaya kepada janji Tuhan meskipun mereka belum melihat kenyataan yang ada. Yang ketiga, penampakan diri yang ketiga. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didemus, Nataliel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus karena dia ingin membuat Simon Petrus untuk kembali menjadi penjala manusia. Setelah kematian Yesus di kayu salib, kepercayaan Simon Petrus hilang sehingga ia kembali kepada pekerjaan lamanya. Sebagai umat Kristen, terkadang kehidupan kita seperti Simon Petrus yang naik turun seperti yoyo. Di saat kita mulai melayani Tuhan, namun mengalami kekecewaan, kita kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi di saat seperti itu, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap membawa kita kembali ke dalam rencana yang disediakan bagi kita. Mungkin di antara saudara seperti Simon Petrus karena kecewa, tinggalkan pelayanan dan kembali kepada kehidupan yang lama. Di ibadah hari ini, Tuhan Yesus memanggil kembali saudara untuk terus setia melayani Tuhan. Yohanes 21 ayat 4 dan 5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus waktu disalibkan, ditinggalkan oleh murid-muridnya, tetapi dia tidak sakit hati. Bahkan dia tetap memberkati dan memenuhi kebutuhan mereka. Kita harus belajar seperti Yesus, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Kita harus mempunyai sikap seperti Yesus yang mengampuni orang yang menipu, orang yang mengkhianati kita. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Ini berbicara tentang ketaatan. Mereka nelayan-nelayan yang berpengalaman, hari sudah terang, air yang dangkal, secara logika tidak mungkin ada ikan, tetapi mereka taat. Hal terpenting ikut Yesus adalah taat. Sekecil apapun, mengikuti apa yang Tuhan minta kita lakukan, walaupun secara logika tidak masuk akal. Kita tidak perlu mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, hanya perlu taat. Waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, di sini kita belajar bukan berapa banyak yang dibutuhkan, tetapi apa yang ada padamu. Hal yang sama juga terjadi waktu janda Sarfat. Bukan berapa banyak yang dia miliki, tetapi ketaatan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Saya mau membagikan sedikit kesaksian pada waktu saya mengalami masa-masa sulit di dalam keuangan, di dalam perusahaan. Tuhan menyuruh saya untuk membangun bait Allah. Dan saya setia melakukannya dan saya melihat Tuhan itu setia. Hari-hari ini saya melihat kebaikan Tuhan, dia mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan saya. Saudara, Yohanes 21 ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudara, 153 itu berbicara tentang 153 jenis ikan yang ada di Danau Tiberias.
Yohanes 21 ayat ke-8 dan 9. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kita diajarkan dari ayat ini ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Terkadang kita terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi, sehingga kita mulai melupakan dan meninggalkan kepercayaan kita pada Tuhan. Kita hanya perlu memiliki hati yang benar, taat, dan setia. Dari peristiwa Yesus yang telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan ingin berbicara bahwa Dia ingin kita memiliki hati yang benar. Sekalipun kita mengalami masalah dan tekanan kehidupan, Tuhan ingin kita tetap setia dan taat melakukan segala perintah-Nya, walaupun terkadang kita tidak mengerti mengapa harus seperti itu. Di saat kita tetap setia dan taat, sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita telah belajar bahwa Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa Dia hidup dan menguatkan serta menghiburkan murid-muridnya karena iman mereka sangat tergoncang dan mereka dalam keadaan ketakutan. Dan kita telah belajar bagaimana mengatasi ketakutan bila sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita juga belajar supaya kita fokus kepada janji Tuhan daripada keadaan. Dan kita tidak perlu takut kepada bayangan dan asumsi-asumsi. Tuhan mengajarkan kita untuk percaya tanpa melihat. Dan juga untuk kembali melayani Tuhan seperti Simon Petrus. Yesus menampakkan diri karena Dia mengampuni dan mengasihi walaupun mereka telah pergi meninggalkan Yesus. Yesus juga mengajar kita taat kepada firman-Nya walaupun kita belum mengerti. Kita belajar mengenai jaminan pemeliharaan Tuhan bagi yang taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau menampakkan diri karena Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Nya yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu dan telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Nya. Kami boleh belajar bagaimana supaya kami tidak takut seperti murid-murid. Tapi kami mau berpegang kepada janji Tuhan. Kami mau berpegang kepada apa yang Engkau firmankan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih. Banyak hal yang kami dapat dari kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biar melalui kebenaran firman ini kami boleh menghidupinya. Kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh hidup berkemenangan. Kami boleh meraih setiap janji Tuhan. Kami boleh mengaminkan setiap janji-janji-Mu bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang sangat memberatkan hari-hari ini. Tapi kami percaya waktu mata kami tetap tertuju kepadamu. Waktu kami mengandalkan Engkau. Mengimani apa yang Engkau janjikan bagi kami. Kami akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Karena hanya pemenanglah yang Engkau dalam firman-Mu berjanji. Hanya pemenanglah yang akan masuk surga. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya lewat kebenaran firman ini. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang mungkin putus asa Engkau berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Yang terikat Engkau bebaskan. Engkau berikan kekuatan, semangat yang baru, roh yang bernyala-nyala untuk tetap melayani Engkau, untuk tetap survive di dalam hidup ini Tuhan. Berkati Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Mereka aman terlindung di dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah
Bapa kita, di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis, baik, dan sempurna dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin.